Halo teman-teman, perkenalkan saya Geral. Jadi saya akan menyampaikan materi tentang public speaking dalam ilmu komunikasi. Di era modern seperti sekarang, kemampuan berbicara di depan umum menjadi salah satu keterampilan yang sangat penting, baik di lingkungan kampus, organisasi, dunia kerja maupun kehidupan sehari-hari. Kita sering dihadapkan dengan situasi di mana kita menyampaikan ide, pendapat atau informasi kepada orang lain. Kemampuan ini yang disebut dengan public speaking. Lalu apa itu public speaking? Secara sederhana, public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum secara terstruktur, jelas dan efektif untuk menyampaikan pesan kepada audiens dalam ilmu komunikasi. Public speaking merupakan bagian dari komunikasi verbal yang bertujuan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami, diterima, bahkan mempengaruhi orang lain. Menurut Stephen L. Lucas, public speaking adalah proses berbicara kepada sekelompok orang secara terorganisir untuk memberi informasi, mempengaruhi, atau menghibur. Sementara Aristoteles menyebut public speaking sebagai seni persuasi melalui retorika. Selanjutnya, public speaking merupakan beberapa tujuan utama. Pertama, tujuan informatif, yaitu memberikan pengetahuan atau informasi kepada audiens. Contohnya, presentasi di kelas, seminar, dan penjelasan materi. Kedua, tujuan persuasif, yaitu memengaruhi audiens agar setuju untuk melakukan tindakan tertentu. Misalnya kampanye, promosi produk, atau pidato motivasi. Yang ketiga, tujuan menghibur, yaitu memberikan hiburan kepada pendengar. Contohnya seperti MC acara atau host. Agar public speaking berjalan efektif, terdapat beberapa unsur penting dan dalam proses komunikasi. Yang pertama adalah komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau pembicara. Kedua adalah pesan sendiri, yaitu materi yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah audiens, yaitu pihak yang menerima pesan tersebut. Keempat adalah media dan saluran, misalnya mikrofon, panggung, Zoom meeting, atau media sosial. Kelima adalah feedback, yaitu respon dari audiens seperti tepuk tangan, pertanyaan, atau ekspresi wajah. Dan yang terakhir adalah noise atau gangguan, misalnya suara bising, masalah teknis, atau rasa gugup dari pembicara. Dalam ilmu komunikasi, keberhasilan public speaking juga dipengaruhi oleh beberapa prinsip utama. Pertama, kejelasan pesan. Materi yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kedua, yang pertama, kejelasan pesan. Materi yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Kedua, kredibilitas pembicara. Audiens cenderung percaya kepada pembicara yang terlihat menguasai materi, percaya diri, dan meyakinkan. Ketiga, adaptasi terhadap audiens. Gaya bahasa contoh yang digunakan harus menyesuaikan siapa pendengarnya. Keempat, interaksi. Public speaking bukan hanya berbicara satu arah, tetapi juga melibatkan audiens melalui pertanyaan, respon, dan diskusi. Dan yang kelima, etika komunikasi. Pembicara harus menghargai audiens, menggunakan bahasa yang sopan, dan menghindari hal-hal yang menyinggung. Berikut ada beberapa teknik dasar public speaking yang perlu dikuasai. Yang pertama adalah teknik vokal.
ini mencangkup intonasi, volume suara, kecepatan berbicara, dan artikulasi dan jeda. Jaringan berbicara terlalu cepat atau terlalu pelan. Kedua adalah bahasa tubuh atau body language. Gunakan kontak mata, ekspresi wajah yang ramah, gestur tangan yang wajar, dan postur tubuh yang tegap. Yang ketiga adalah pembukaan yang menarik saat membuka presentasi. Cobalah gunakan pertanyaan, fakta unik, cerita singkat, atau kutipan agar audiens tertarik sejak awal. Keempat adalah struktur materi yang jelas, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Kelima adalah penutupan yang kuat. Akhiri dengan kesimpulan, pesan penting, atau ajakan yang berkesan. Namun dalam praktiknya banyak orang yang mengalami hambatan saat public speaking. Hambatan internal, misalnya gugup, kurang percaya diri, takut salah, atau lupa materi. Sedangkan hambatan eksternal berupa suara bising, audiens tidak fokus, atau alat presentasi yang bermasalah. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Caranya dengan latihan secara rutin, mempersiapkan materi dengan baik, memahami topik yang dibahas, mengatur napas sebelum tampil, dan fokus pada pesan yang ingin disampaikan, bukan pada rasa takut. Dalam ilmu komunikasi, public speaking ini juga berkaitan dengan teori retorika Aristoteles, yaitu ethos, artinya kredibilitas pembicara, pathos, artinya kemampuan menyentuh emosi audiens, logos, artinya penggunaan logika dan argumen yang kuat. Jika ketiga unsur ini digunakan dengan baik, maka pesan akan lebih mudah diterima oleh audiens. Contoh public speaking dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, seperti presentasi mahasiswa, moderator seminar, pidato pejabat, dakwah, dan konten kreator. Karena itu kemampuan public speaking sangat bermanfaat. Manfaatnya antara lain menggunakan rasa kepercayaan diri, memperluas relasi, mendukung karir, meningkatkan kemampuan mempengaruhi orang lain, dan membantu menjadi pemimpin yang baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa public speaking dalam ilmu komunikasi adalah kemampuan menyampaikan pesan kepada khalayak secara efektif, jelas, dan terarah. Kemampuan ini bukan bakat bawaan, tetapi keterampilan yang dapat dilatih oleh siapa saja. Sekian dari saya. Terima kasih.